Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh al-muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka, mudah-mudahan sampai bertatap hati, sambil kita berzikir kepada Allah, sambil kita mengingat kebesaran, keagungan dan begitu banyak limpahan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa duduk bersimpuh, bersujud di tempat ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini seperti biasa kami akan melanjutkan kajian tentang perjalanan Nabi kita, dan sudah memasuki episode klimaks menuju anti klimaks, ya, yaitu kaitan dengan atau perjalanan Nabi kita ke Madinah, ya, atau hijrah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kemarin disampaikan bahwa setelah Bai'atul Aqobah dan beberapa penduduk Madinah menyatakan keislamannya, dan berita itu menjadi sesuatu yang sangat besar gitu, ya, bagaikan halilintar lah, bagaikan geledek yang bunyi dan bergetar begitu sangat kuat, ya, ke telinga orang-orang kafir Quraisy, sampai kemudian mereka melakukan banyak hal, dan yang sudah terduga, ya, pastinya bahwa mereka meningkatkan intimidasi, ya. Mereka menambah menambah variasi perlakuan, ya, terhadap Nabi dengan sahabat-sahabat yang saat itu masuk Islam, ya. Ditingkatkan lagi pengawasannya, ya, sampai penindakan dan yang lainnya. Dan tentunya, ya, seperti yang kita sudah ketahui dalam banyak kisah, dalam banyak sejarah, ya, bagaimana mereka melakukan banyak cara, ya, sampai kemudian harus membunuh sekalipun itu adalah pilihan utama, ya. Bagaimana sahabat-sahabat terdahulu, as-sabiqunal awalun, ya, mulai dari Yasir, Sumayyah, berikut keluarga dan yang lainnya, mendapati bahwa mereka dalam rangka mempertahankan akidah, keyakinan baru mereka harus berhadapan dengan semua itu, ya, ancaman, rintangan, hambatan, ya, sampai kemudian mereka harus mengorbankan jiwanya. Tapi itu semua adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi logis dari sebuah pilihan atas keyakinannya. Tapi sebagai seorang manusia, ya, ada faktor-faktor manusiawi yang kemudian mendorong mereka untuk kemudian berpikir dan harus melakukan sesuatu, ya. Akhirnya dengan segala halnya para sahabat kemudian menyampaikan itu kepada Nabi kita, ya. Solusi apa lagi ya Rasul? Ketika kami sekarang berhadapan dengan banyak hal seperti ini, dan kami ingin menyelamatkan diri kami, keluarga kami dan semuanya, ya, terutama adalah Islam dan agama kami. Akhirnya Rasul menyampaikan bahwa Rasul sudah mendapatkan kabar bahwa tempat kalian yang kalaupun kalian mau pergi, Allah sudah menetapkan, yaitu di Yastrib, ya, atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Akhirnya setelah mendengarkan itu, para sahabat mulai berkemas, ya. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk sebuah perjalanan yang tidak mudah, ya. Perjalanan yang pastinya berhadapan dengan banyak rintangan, tapi kemudian harus mereka siapkan. Mulailah mereka kemudian berbekal, dan mereka mau tidak mau harus berangkat dalam keadaan sepi, sembunyi-sembunyi, dan bagaimana caranya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Akhirnya dilakukanlah perjalanan itu. Dan orang yang pertama masuk ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, ya. Kemudian selanjutnya Amir bin Rob'ah, dan kemudian yang lain-lainnya, ya.
Dan kehadiran mereka ya, orang-orang dari Makkah itu disambut ya dengan luar biasa oleh penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Dan kita mendapati bahwa memang Madinah sudah Allah sediakan menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya Islam, sehingga dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun jumlah penduduk Madinah yang kemudian masuk Islam itu meningkat sangat signifikan ya. Sampai disebutkan saat itu jumlahnya antara 70 sampai 100-an. Dan itu adalah kabar yang menggembirakan Nabi kita dan juga mengerikan ya orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian sekalian, dari sekian banyak para sahabat yang pergi secara sembunyi-sembunyi, hanya 1 orang yang dia pergi berhijrah dengan cara terang-terangan. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Dengan tenangnya beliau pergi ke Ka'bah, melakukan tawaf, melakukan ibadah di sana, sampai kemudian di hadapan para pemimpin yang hadir saat itu di Darun Nadwah di sekitaran Ka'bah, dia mengatakan, "Wahai muka-muka yang Allah laknati, perhatikanlah, hari ini aku akan hijrah. Barang siapa yang ibunya mau kehilangan anaknya, anaknya menjadi yatim, istrinya mau menjadi janda, maka halangi aku. Aku akan pergi dan melaksanakan hijrah." Nah, itu tidak ada 1 orang pun yang kemudian beranjak dari tempat duduknya, hanya cukup menyaksikan dan melongo saja. Akhirnya Umar bin Khattab dengan tenangnya meninggalkan Mekah, diikuti oleh beberapa muslim yang lemah saat itu yang mengetahui bahwa Umar akan hijrah ya. Nah, dari sekian banyak itu hanya Umar yang melakukan itu semua. Nah, Bapak sekalian, apa yang kemudian bisa diambil ya dari kisah atau perjalanan atau episode singkat di dalam sejarah Nabi kita? Beberapa hal tentunya kaitan dengan betapa mereka mendapati kembali ujian yang sangat besar ya. Mereka sudah biasa dengan cacian makian ya, kemudian sudah biasa dengan cibiran, sampai kemudian dengan siksaan ya, dan lain-lainnya sampai kemudian ancaman pembunuhan. Tapi juga ada satu cobaan yang begitu sangat berat yang juga didapati oleh mereka, yaitu meninggalkan tanah air, meninggalkan karib kerabat, dan juga meninggalkan harta kekayaan. Karena semua itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dibawa. Semua itu harus ditinggalkan karena keterbatasan ya. Karena mereka harus melakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan tidak mungkin membawa bekal yang banyak yang akan menimbulkan kecurigaan. Dan saat itu menjadi isu yang viral ya, bahwa sudah banyak orang-orang muslim yang melakukan perjalanan. Nah, jadi sekalian, hijrah bagi kaum muslimin saat itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Bukan juga saat itu barangkali solusi yang kemudian itu menyamankan ya, tapi sebaliknya. Saat ini saja disampaikan di sini dengan kalimat-kalimat terbatas, dan itu tidak bisa mewakili seluruh emosi yang ada, seluruh perasaan yang muncul. Bagaimana mereka berhadapan dengan satu situasi di mana mereka harus meninggalkan sejarah mereka, meninggalkan rumah yang sudah didiami puluhan atau barangkali ratusan tahun, harus meninggalkan tanah airnya yang selama ini memberikan banyak kebaikan, harus meninggalkan karib kerabatnya, sahabatnya, dan yang lainnya. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi semua itu bisa diselesaikan dengan satu kata, yaitu keimanan yang menimbulkan keikhlasan. Mereka ikhlas melakukan itu semua disebabkan karena mereka ingin menanamkan keimanan dan menyuburkan di dalamnya dengan cara mereka mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya ya. Akhirnya berbekal keikhlasan itulah ya yang kemudian menguatkan mereka itu semua, berharap bahwa ridho Allah itu lebih besar mereka akan dapatkan dibanding apa yang mereka tinggalkan di Mekah ya. Walaupun kemudian Allah mengganti dengan sesuatu yang sangat-sangat besar dan luar biasa. Nah, kemudian di sini juga Bapak sekalian kita bisa mendapati satu bentuk akhlak yang memang ingin Allah tampilkan bagi kita ya, kaitan dengan muamalah, kaitan dengan ukhuwah ya. Bagaimana orang-orang yang tadi Allah sebutkan sebagai al-muhajirin ya. Kebetulan masjid kita juga namanya al-muhajirin ya, berarti kebanyakan bukan orang Cinunuk ya.
Itu juga disebutkan bagaimana akhlak, perilaku, kepribadian, karakter orang-orang al-muhajirin yang juga Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho, ya, orang-orang yang kemudian mencapakan semua kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya hanya untuk mempertahankan keimanannya, ya. Tapi kemudian juga Allah memperlihatkan, menampilkan sosok-sosok juga yang luar biasa, yaitu kemudian ditampilkan oleh kaum Ansor yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah kenal sebelumnya, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak saling berukhuwah dan segala macamnya, mereka terima bagaikan keluarga. Mereka terima bagaikan kerabat jauh yang baru datang. Mereka terima dengan lapang dada, dan tidak hanya kelapangan dada, tapi juga mereka melapangkan rumahnya, melapangkan rizkinya, memberikan kesempatan, sandang, pangan, perhatian dan yang lainnya. Sehingga wajar kemudian Allah memuji mereka disebabkan karena keindahan akhlaknya. Dua kaum, ya, yang kemudian saling tolong menolong, ya, dan saat itulah kemudian ketentuan waris sekalian itu disebabkan bukan karena nasab, tapi disebabkan karena kesamaan akidah, disebabkan karena kesamaan keimanan. Jadi saat itu sebelum syariat waris ada, maka waris berlaku kaitan hubungan dengan kesamaan keimanan, ya. Itu yang kemudian tergambar begitu sangat utuh, sampai kemudian Allah mengabadikan, ya, dalam Quran, dalam surat Al-Anfal di ayat 72, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka melakukan hijrah. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa diambil adalah kaitan dengan hukum syar'i, ya, hukum syariat menjadi muncul disebabkan karena ada peristiwa ini, yaitu bahwa berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam itu adalah sebuah kewajiban, ya. Artinya sekalian bahwa ketika saat ini atau saat yang masa yang akan datang ada satu wilayah yang masuk kategori Darul Harbi, yaitu tempat-tempat yang di sana sudah sangat dilarang melakukan kegiatan amaliyah, sholat, ya, kemudian ibadah-ibadah yang memang menjadi rutinitas, ya, dibatasi dalam banyak hal, maka menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang ada di dalamnya untuk kemudian melakukan hijrah. Maaf, dalam banyak hal disebutkan bahwa kewajiban hijrah itu akan ada dan berlaku sampai yaumil akhir, ya, disebabkan karena kondisi-kondisi yang ada itu memungkinkan untuk dilakukan. Dan kita mendapati, ya, di beberapa waktu, di beberapa kesempatan ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang muslim terzalimi, ya, orang-orang muslim tidak mendapatkan kenyamanan, ya, melaksanakan ibadah-ibadah di tempat itu, maka menjadi wajib bagi mereka untuk melakukan hijrah. Dan itu juga Allah tegaskan dalam surat An-Nisa 97-98, ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri kami. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang lemah dari laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jadi ini landasan hukum, ya, yang mensyariatkan diwajibkannya bagi orang-orang yang ada di Darul Harbi, orang-orang yang kemudian di dalamnya baik itu disebabkan karena pemerintahannya, penguasanya dan yang lainnya yang membatasi, malah melarang aktivitas ibadah dan yang lainnya,
maka diwajibkan untuk melakukan hijrah. Kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan kewajiban kita memberikan pertolongan ya kepada orang-orang atau kaum muslimin yang mengalami situasi kondisi yang sama ya. Artinya ini menjadi dalil yang menguatkan bahwa kita diwajibkan membantu mereka walaupun berbeda bangsa, berbeda wilayah ya, berbeda ras dan yang lainnya. Nah, jadi ini barangkali yang kemudian saat ini ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan ada satu kanal YouTube dari seorang yang dikategorikan kiai juga ya, malah diberi gelar Kiai Muda Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban yang sifatnya meluas ya untuk orang-orang yang tertindas di negeri orang lain. Lebih khusus mereka menyebutkan Palestina. Artinya bantuan-bantuan yang diberikan itu harus melalui pemerintah. Itu sekarang cukup viral ya dan ramai di beberapa medsos ya, dan itu membuka indikasi ya kaitan dengan pembatasan itu. Padahal Islam ya dalam banyak hal menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk memberikan kepedulian ya kepada saudara-saudara kita seiman di tempat lain, di tempat yang jauh, dalam keadaan mereka menderita, berhadapan dengan situasi yang barangkali sama persis dengan situasi hijrah pada saat itu, untuk kemudian kita bantu ya, tanpa melihat banyak alasan atau banyak latar belakang ya. Kalaupun kemudian ada statement yang mengatakan bahwa berikanlah yang dekat dulu baru kemudian yang jauh, itu barangkali juga ukurannya harus pasti juga begitu ya. Artinya insya Allah kalau untuk yang dekat-dekat ya, umat Islam Indonesia ini sangat luar biasa gercepnya gitu ya, sampai kemudian memberikan banyak hal ya. Tapi juga kita tetap harus memperhatikan saudara-saudara kita yang jauh, yang memiliki kesamaan iman dengan kita, untuk kemudian kita tolong. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegas menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 73, di mana dinyatakan bahwa adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung dari sebagian yang lain. Jika kamu para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar ya. Nah, jadi sudah jelas ya kaitan dengan keterangannya ya, bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang kemudian Allah perintahkan dan sudah dilakukan oleh Nabi kita, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di antara kita. Itu salah satu ya dalam konteks hubungan ukhuwah. Nah, tapi tentunya Bapak sekalian, di sini yang ditegaskan juga adalah bahwa yang boleh dilakukan itu adalah antara muslim dengan muslim lainnya. Begitu ya. Jadi dalam konteks nanti ya, ada satu wilayah di mana di situ mayoritasnya bukan dari kalangan kita, maka tidak menjadi sebuah kewajiban ya. Kenapa? Karena Allah menegaskan bahwa mereka dalam konteks di sini adalah orang-orang kafir, itu satu sama lain itu saling membantu, saling menolong ya. Oleh sebab itu ya, yang harus diprioritaskan adalah bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang satu iman, satu keyakinan ya. Itu barangkali Ibu sekalian dari hikmah dari perjalanan hijrah para sahabat Nabi ya. Adapun nanti bagaimana Nabi melakukan hijrah itu diceritakan nanti di episode berikutnya ya, walaupun barangkali tidak terlalu panjang ya, dan kita sudah mengetahui bagaimana Nabi melaksanakan hijrah ya, bersama Abu Bakar dengan banyak hal dan banyak rintangan yang dihadapi. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.